selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi tentang tema-tema yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja, Tatap Muka selalu hadir dengan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, adapun tema kita pada malam hari ini adalah kreativitas seni budaya lokal dan modern dalam kolaborasi. Tentu saja saya tidak sendiri untuk membahas hal tersebut. Sudah hadir di studio Jurnal TV yang pertama dengan Bapak Nur Sesepuh Warga Setio Budoyo. Apa kabar Pak? Baik. Dan juga hadir Ketua Warga Setio Budoyo dengan Bapak Sumpono. Apa kabar Pak? Baik. Selamat malam. Malam. Piye kabare? Saya mau. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pemirsa, kita ingin mengupas lebih jauh lagi. Seperti apa Sanggar Kesenian Setio Budoyo ini? Kemudian eksistensinya di Kota Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah, seperti apa? Kontribusi apa yang sudah mereka berikan? Dan bagaimana penerimaan masyarakat lokal terhadap keberadaan kesenian dari tanah Jawa ini? Dan langsung saja bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Saya Pak Ketua Warga Setio Budoyo, apa dan bagaimana Sanggar Kesenian ini, kemudian kapan dia lahir, mengapa dia harus ada, dan seperti apa di bumi Kalimantan Tengah Tambun Bunga ini? Terima kasih atas waktunya. Salam budaya, salam satu budaya Nusantara. Kami Warga Setio Budoyo ya, diketuai oleh saya sendiri, Bapak Sumpono. Warga Setio Budoyo berdiri pada tanggal 18 November 2008. Jadi kurang lebih hampir 11 atau sampai 12 tahun. Cukup lama. Nah, Warga Setio Budoyo sendiri bergerak di kesenian, di seni kuda lumping kolaborasi. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tari ini kita garap modern dan pakem. Jadi di dalam tari tersebut ada beberapa karakter tari yang sudah pernah kita tampilkan. Yang baru-baru ini di Taman Budaya di Temanggung Tilung. Taman Budaya kemarin ada pagelaran di Expo 2020. Dalam rangka pentas seni kreasi kolaborasi. Nah, di sana kita juga bertemu dengan seniman-seniman daerah, salah satunya adalah Bang Beni dan sanggar-sanggar seni dari Barito juga ada. Ya, alhamdulillah kita yang dari suku Jawa ini seninya bisa diterima dengan baik, dan masyarakat juga menyambut dengan baik. Salah satunya untuk bukti dari masyarakat yang kita sudah adakan di kilometer 5 di Gor Sport Center. Nah, itu baru lingkup Bukit Tunggal sebenarnya. Cuman alhamdulillah penampilannya sudah standar provinsi. Dengan berapa Pak? Kalau boleh tahu berapa sih anggotanya dari Warga Setio Budoyo ini sendiri? Kalau anggota mungkin sekitar 30 orang paling banyak. 30 orang. Namun untuk kemarin waktu pagelaran di kilometer 5 itu yang di Gor Sport Center itu yang mendukung adalah 5 paguyuban. Jadi ada Warga Setio Budoyo, ada Turangga Wahyu Budaya dari Jawa Tengah, ada Banteng Ulung, ada Manunggal Budoyo dan Satrio Utomo. Ada 5 paguyuban yang mendukung. Kemudian saya bergeser dulu ke Bopo Sepuh ini. Sebagai sesepuh dari Warga Setio Budoyo, awalnya susah tidak Pak merekrut teman-teman ini untuk gabung di Warga Setio Budoyo sendiri? Mengingatkan memang komunitas kita dari masyarakat suku Jawa kan sangat banyak di sini. Merekrut, memanggil, mengundang mereka ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kalau masalah perekrutan anggota, saya rasa karena apa ya, seni adalah jiwa. Jadi saudara-saudara kami dari Jawa hijrah ke Kalimantan, dia sudah punya jiwa, dia membawa jiwa seni yang dibawa dari daerah untuk dipertunjukkan di Kalimantan. Jadi tidak ada faktor kesulitan, tidak ada. Jadi mereka merasa terpanggil begitu ada wadah kesenian yang bisa menampung mereka, bisa mengapresiasikan jiwa mereka di bidang seni. Mereka
antusias, tidak sulit-sulit mencari anggota atau merekrut. Itu intinya. Tadi Pak Ketua mengatakan bahwa ada jaranan, ada tari yakso juga, malah ada terakhir jaran goyang. Lah, yang dari Jawa ini sendiri Pak, apa mereka ini sudah punya basic sendiri untuk kesenian khususnya bidang tari? Kalau dari Jawa yang jelas, kalau kita ngomongin Jawa umumnya ya, umumnya itu memang setiap daerah itu punya karakter seni. Jadi punya karakter dari segi penampilan atau seni tari, seni tata busana, maupun dari seni tata suara atau gamelannya. Mereka masing-masing daerah per kabupaten biasanya itu sudah punya, atau per provinsi itu punya ciri khas yang mereka sudah punya dari turun temurun dari leluhur kita. Jadi kita itu lebih gampang untuk meneruskan gitu. Oke, Pak Ketua, mendengar penjelasan dari Bopo tadi bahwa mereka ini sudah ada dari sananya. Tetapi kan mereka punya basic sendiri-sendiri. Ada yang misalnya tadi seni suara, ada yang gamelan, mungkin ada sinden. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada jaran goyang, ada jaranan. Lah ini kan keseniannya kan rodok-rodok beda. Ini apa semua dari Jawa Timur? Ngeten nggih? Nggih, dados ngeten. Kalau soal seni itu tinggal bagaimana kita cara untuk merangkumnya. Atau masalah tari, dari seni Jawa sendiri itu ada pakemnya yang satu alur masih seperti untuk tari gagalan, tari alus ini seperti peran kesatria dan lain sebagainya itu sudah ada dari satu poros hingga tinggal pengembangan dan pengembangan. Terus di sini ada seni karakteristik atau penjiwaan itu ada antagonis seperti itu dari Jawa sudah mempunyai, karena di Jawa ada ketoprak, ada seni wayang orang. Nah dari situlah kita berangkat. Bahkan di Jawa Timur paling ujung di kota Banyuwangi itu ada namanya seni sendra cerita Damarwulan atau janger. Janger Banyuwangi, bukan janger Bali ya. Karena ada perbedaan. Kalau janger Bali ini dia sistem seni drama gong namanya. Nah, dan alat musiknya juga kan agak-agak beda. Iya, agak beda. Cuman ada kemiripan. Kalau Banyuwangi dengan Bali ada kemiripan. Berarti hampir sama dengan tarian jejer gandrung. Iya. Tari jejer gandrung itu khas asli dari kota Banyuwangi. Begitu juga dengan tari jaran goyang. Itu asli dari Banyuwangi. Untuk tari yakso sendiri juga asli dari Banyuwangi. Kalau jaran goyang sendiri kayaknya baru kemarin kan fokusnya di jaranan, di kuda lumpingnya. Lah itu gimana Pak? Akhirnya kok bisa masuk jaran goyang ini? Tari jaran goyang ini tidak ubahnya sama dengan tari jejer gandrung. Jadi untuk tari jaran goyang ini karakternya atau penjiwaan visualnya, perwujudan daripada tari itu sebagian ada di pemeran kuda lumping atau jaranan. Contohnya untuk kita mengekspresikan atau mewujudkan aji jaran goyang atau aji pelet jaran goyang itu, di situ kita harus mewujudkan perwujudan yang seram, yang tidak baik, yang selalu mempengaruhi manusia itu untuk dilemahkan jiwanya supaya terkuasai oleh sang pemaksud atau sang pemilik aji jaran goyang itu. Contohnya di dalam perwujudan itu ada yakso atau kalau orang Jawa bilang itu gendruwo, atau kalau di Bali namanya pangleanga. Saya bergeser ke Bopo dulu. Bopo, kalau jaran goyang, saya tertarik dengan jaran goyang ini karena kan itu memang Banyuwangi sekali, belambangan sekali waktu lahirnya. Kemudian kalau orang Jawa sendiri kan mengenal ada 4, ilmu hitam, putih, kuning, merah. Kemudian orang mengatakan jaran goyang ini kan sebenarnya aslinya awalnya dari ilmu, orang bilang ilmu pelet atau ilmu santet, yang orang bilang bablas band dempet kan. Nah itu piye Pak ditarikan menjadi suatu seni tari? Itu yang jelas kurang lebihnya begini, karena Banyuwangi itu image-nya. Nah, image-nya jaran goyang. Image-nya jaran goyang dengan suatu ajian yang selama ini punya nilai apa? Nilai kesakralan atau kemanjurannya yang sudah kondang luar biasa. Sehingga itu ditampilkan dalam wujud sendera tari. Jadi sebenarnya karena suatu apa ya? Nama besar ilmu pengasian atau jaran goyang yang umumnya kata orang Banyuwangi ya, biarpun yang pakai bukan orang Banyuwangi saja, tapi kan Banyuwangi identiknya. Makanya di situ dimunculkan ini loh.
Jadi dibikin apa? Sajian-sajian yang menghibur. Jadi ada filosofi, ada tuntunan yang dilibatkan tontonan gitu. Kemudian bagaimana membedakan ini memang khusus untuk tarian, untuk tarian benar-benar untuk pertunjukan dengan tarian sakral, Pak? Orang Jawa kan tidak lepas dari dalam tanda kutip di mana-mana semua hampir tempat ada yang namanya klenik di sini. Jujur kan kita masih ada lah yang tidak bisa kita hilangkan karena itu memang dari nenek moyang kita. Dan sekarang diwujudkan dalam berupa kesenian. Niki piye Pak? Ya Pak. Jadi kalau sebenarnya ada sistem ajian ya, kalau ajian sebenarnya kalau yang namanya ajian-ajian seperti itu kalau di Jawa kebanyakan ya, tapi tidak semua. Tidak perlu ada ritual dengan suatu penyajian tari. Ada ritual-ritual khusus yang kebetulan dinamakan ajian jaran goyang atau jaran pemikat ya namanya, pemikat awalnya namanya jaran goyang. Pengasih, ya? Nah, pengasih di situ. Jadi ya ini cuma oleh para seniman-seniman Banyuwangi itu diekspresikan melalui tari. Jadi diekspresikan. Jadi kalau perempuan yang punya kelebihan dirayu laki-laki, mereka menolak, akhirnya si laki menggunakan suatu ajian, yaitu diekspresikan, diargumentasikan dengan suatu tari yang dimana jaran goyang orang lebihnya begitu. Pak Ketua, selama ini gimana untuk penari jaran goyang sendiri? Otomatis harus menjiwai, harus tahu filosofi dari sebuah tarian, mentransferkan ini kepada anak-anak muda khususnya. Itu seperti apa? Betul. Jadi gini, untuk karakteristik tari jaran goyang sendiri kita memang pilih-pilih orang. Harus benar-benar yang penjiwaannya itu super quality lah, boleh dikatakan. Kriterianya? Kriterianya misalnya yang sudah bersuami dan yang perempuannya sudah beristri, kita harus temukan dulu antara dua keluarga ini untuk mengkat supaya tidak ada aura yang jelek ikut ke situ. Dan sebelumnya juga ini harus ada yang acara yang ritual yang namanya metri, supaya metri itu kita memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya efek sampingnya atau aura yang negatifnya itu tidak mengenai ke kita. Kebanyakan kalau di Warga Setio Budoyo sendiri anggotanya anak mudakah yang banyak atau yang sudah berkeluarga atau mungkin yang sudah sepuh yang masih sayang dengan budayanya? Ada 3 lapis untuk di Warga Setio Budoyo sendiri. Ada yang anak-anak masih SD, SMP, sampai SMA, terus yang remaja ada juga, terus yang sudah berkeluarga seperti kami ada juga. Oke. Kalau misalnya kita dari kecil dia sudah diajarkan untuk seperti ini, kemudian yang sudah pertengahan atau sepuh, oke lah, era milenium Pak, rodok susah, terpaan gadget segala macam kan masuk modernisasi. Untuk mempertahankan itu sendiri seperti apa? Geser ke Pak Bopo dulu, Pak Bopo monggo. Kalau Mas itu yang jelas, yaitu tantangan kita sebagai Bopo atau yang bahkan di kasepuan ya, jalannya membina mereka, jangan sampai istilahnya mereka berkecimpung di dalam seni, punya cuma jiwa seni yang tidak bisa menemukan tuntunan di dalam sini untuk kehidupannya. Jadi kita nggak bosan-bosan mengingatkan supaya kita nggak termakan zaman. Bagaimana menyesuaikan seni yang ada sekarang sesuai dengan zaman. Tidak meninggalkan suatu pakem yang ada, maupun biarpun dikreasi, dikombinasi dengan mungkin dengan seni lokal dan sebagainya. Supaya kita tidak tergeser oleh zaman, tetap bisa eksis dan diterima oleh masyarakat banyak dan bisa menyampaikan tuntunan lewat tontonan intinya. Kurang lebihnya begitu. Kemudian bagaimana caranya mentransferkan ini kepada anak-anak? Sekarang jujur anak-anak ini lebih memilih K-pop, lebih memilih dance mix yang sekarang lagi rame. Lah supaya anak-anak ini sedari usia dini orang bilang gelem mau. Piye Pak carane, pripun carane gitu untuk mengkomunikasikan kepada mereka ini. Lah bendino cek lanang gadget ya Pak. Ini berkaitan dengan apa ya? Turun temurun masalahnya. Dan orang tua. Dari garis turun nenek moyang kita sudah. Jadi kalau sudah di dalam darah leluhurnya mengalir darah seni. Untuk itu biasanya mereka tidak bisa mengelak. Paling tidak ada salah satu mereka yang tidak bisa mengelak itu untuk kita terjun menggandrungi seni. Terus akses di dalam kesenian, biasanya begitu. Jadi tetap bisa lah mereka itu. Kalau dari Pak Ketua sendiri, yang memegang mereka selama ini untuk yang anak-anak ini, anak-anak muda khususnya. Kita belajar untuk disiplinkan mereka dari yang awalnya ke seni gadget, seni modern, beralih ke
apa ya namanya tradisional, itu memang mereka nggak paham dan sama sekali nggak paham, apalagi yang kelahiran Kalimantan ya sama-sama nggak ngerti apa itu jaran goyang, apa itu gandrung, kenapa musiknya seperti ini. Jadi musik orang rame aja ya. kan. Nah sekarang kan ada YouTube, Ya. kita peralihkan, dia suka gadget, maka di YouTube itu kita sering-sering buka kasanah seni budaya Nusantara. Jadi di situ lengkap semua, ada yang tari Bali. Nanti dari situ ada timbul keinginan untuk anak-anak itu. Oh Pak D bilang, saya suka tari ini Pak D. Gimana kalau kita mau belajar, di mana dan siapa yang ngasih pelajaran? Makanya ya mari kita sama-sama belajar. Walaupun kita bisa, ibaratnya kita sama anak-anak ngomong nggak bisa, kita belajar bareng-bareng. Dengan itu anak-anak satu tidak merasa terrendahkan ya, tidak merasa rendah. Pak D udah pinter, saya belum bisa apa-apa, nggak seperti itu. Akhirnya terjalinlah satu rasa atau ikatan yang kuat untuk bisa menari berkat bimbingan Pak D dan YouTube. Di YouTube sering-sering kita ajak nonton di YouTube. Akhirnya dari situ mereka semangat. Semangat. Lalu sampai mencapai ke taraf bisa layak ditampilkan, walaupun sementara masih pakai musik elektronik atau pakai flash disk ya, karena kita belum bisa untuk menghadirkan musik originalnya, karena untuk menuju ke original ini sungguh berat untuk menggarap itu. Oke, saya tanyakan lagi, sebenarnya selain dari keindahan seni, kita menggunakan, orang Jawa bilang menggunakan rasa karo coro dan kreativitas. Manfaat dari berkesenian khususnya di warga Setiobudoyo ini apa sih sebenarnya? Jangan dijawab dulu. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.